Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Ini bertanya, bagaimana untuk seorang dai, karena ada pendapat dari orang lain, ketika seorang dai menerima rezeki dari orang, itu katanya tidak boleh, karena dai itu berarti sudah menarifkan dirinya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz jika seorang dai itu menerima yang diberikan oleh orang yang mengundang dia untuk menyampaikan dakwahnya? Itu dia. Terima kasih Ustaz. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya, pengajiannya di Riau, angkat tangan dia, Ustadz ada yang mau kutanya. Apa pak? Dalam surat Yasin kan ada itu, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak ngambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, Ustadz ngambil amplop itu sebetulnya. Bukan ini, bapak itu dulu. Kemudian saya minta, saya cerita dulu nih. Kemudian saya minta sama tuan rumah itu, ada pena sama kertas, saya bilang. Ada pak, saya tulislah. Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua, mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyin, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian, karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta, kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta, 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%, 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid. Untuk gaji imam, gaji khatib, gaji guru agama diambil dari Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu diambil dari 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di Baitul Mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita khotib Jumat sama penceramah di Medan, di Sumatera Utara, tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu, semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke Baitul Mal. Buat Baitul Mal Sumatera Utara, di Baitul Mal itulah semua digabungkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini, itu yang tak boleh. Saya sampai hari ini diundang orang belum pernah lagi minta mesti pesawatnya harus ini, duduknya kursi ini, tak pernah. Oleh sebab itu sebelum saya patok ini undang-undang lah. Makanya saya buat tuh video pendek. Saya Abdul Somad, dimanapun ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia, sampai ke Eropa,
Kalau ada orang mengatasnamakan saya, meminta DP, meminta tiket pesawat harus eksekutif, harus itu bukan, berarti penipu, pembohong. Banyak juga jamaah yang tertipu. Oleh sebab itu, yang tak boleh itu dia patok, dia bandrol, dia itu. Bahwa ada orang mengasihi, alhamdulillah. Bahwa tak ada orang mengasihi, nauzubillah. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu memberi sembako habis. Tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apa lagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukuplah. Ini baju dikasih orang, celana dikasih. Wallahu a'lam. Baik. Baik, pertanyaan kedua, silakan Presiden. Kita batasi sampai 5. Ini yang kedua, tinggal nunggu 1. Ya, nanti Bapak sabar ya Pak. Tolong sabar insyaallah lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami advokat di sini sangat senang. Alhamdulillah. Antum hadir memberikan usia. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, menghadapi akhir zaman, tentunya kita umat Islam punya banyak PR. Begitu banyak yang membenci kita, begitu banyak musuh yang menyerang kita. Apa Ustaz solusinya bagi umat Islam khususnya Indonesia yang merupakan salah satu populasi terbesar muslim di dunia, yang firqah terlalu banyak, kelompok terlalu banyak, seakan kita terpecah. Sehingga solusinya bagaimana kita bersatu menghadapi tantangan di akhir zaman. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tak ada lagi PR karena semuanya belajar online, daring. Tapi kita punya beban yang luar biasa. Maka Islam mengajarkan inja akum fasikun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, fatabayyanu, klarifikasi. Datang orang memfitnah saya macam-macam, saya silaturahim ke kiai-kiai, silaturahim ke kiai fulan, silaturahim. Bahkan tidak hanya silaturahim kepada tokoh-tokoh agama, silaturahim. Dan jamaah itu cerdas. Ketika dituduh saya anti kebinekaan, anti Pancasila, ini kan stigma, melekatkan ini kepada orang supaya orang wah jangan dengar ceramah itu, somat itu mau buat negara Islam itu anti kebinekaan. Tapi jamaah ini cerdas. Belum sempat saya buat video, mereka sendiri yang menyebar video waktu saya menaikkan bendera di kampung suku Terasing Talang Mama. Waktu bendera itu koyak-koyak, kami yang memasang di dinding, kami pula mengajarkan anak-anak itu upacara Indonesia tanah airku. 5-6 tahun yang lalu waktu kami masuk ke depan halaman, daratnya saja 5 jam naik mobil, tinggalkan mobil tepi sungai, naik ke dalam 7 jam, kami pasang bendera. Tak pernah video itu kami simpan. Tak di mana dapat mereka edit, mereka sebarkan. Masyarakat kita sudah cerdas. Bahwa ada haters, ya. Sedang Nabi Muhammad aja ada hatersnya. Ada dalam suratnya, surat haters. Mana tuh Pak Ustaz? Tampak ada abilah abi watab. Lalu kemudian yang kedua itu intern. Adapun ekstern yang keluar, kita silaturahim. Silaturahim dengan yang berbeda tokoh, beda agama. Ada kemarin di dialog kita di lintas agama, lintas disiplin ilmu, banyak dialog. Selama musim pandemi ini saya putuskan tidak tablik akbar untuk kita ikut protokol kesehatan, ikut pengajian hanya yang bisa saja protokol, termasuklah komunitas advokat Medan. Nah, kini bisa. Kenapa? Karena semuanya patuh. Belum masuk itu ditembak duluan, pang 36 masuk. Disuruh cuci tangan, hand sanitizer, kemudian duduknya berjarak, pakai masker. Nah, oleh sebab itu fitnah-fitnah ini orang yang tak paham kita kasih paham. Tapi ada orang yang gagal paham, memang cari makannya dari tak paham itu. Nah, itu tak bisa kita kasih paham.
Jadi kita berjuang saja. Kalau kita capek, lelah, dia menang. Kalau dia capek, kita menang. Oleh sebab itu hidup ini adalah konflik antara hak dan batil. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir kebenaran itu kalah. Yang ku khawatirkan itu orang benar diam sehingga orang kalah merasa benar. Yang ku khawatirkan itu orang benar itu diam sehingga orang yang salah merasa benar. Antara betul dan batil itu tipis. Saking banyaknya orang batil berkata batil, yang betul merasa batil merasa betul. Oleh sebab itu maka di akhir zaman ini kita tetap istiqomah, banyak beribadah, tahajud jangan sampai tinggal, itu menguatkan kita dari dalam. Apalagi bapak godaannya luar biasa, godaan duit, godaan perempuan, godaan persaingan, godaan perkara, banyak tekanan. Itu tak bisa kalau tidak kekuatannya dari dalam. Dia harus dari dalam. Makanya Nabi Muhammad itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu atwa wa aqwamu qila." Di tengah malam kau bangkit ya Muhammad karena kau akan menghadapi orang-orang yang kuat. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia akan menghadapi Fir'aun, kalau dia tinggal di istana, dia di zona aman, dia tak akan mampu. Maka dikeluarkan dia dulu dari istana, dibuat dia mengembala kambing Syuaib sampai samanya hijaz 8 tahun. Setelah mentalnya kuat, baru dia bisa berhadapan. Oleh sebab itu kuatkan diri kita dengan banyak-banyak beribadah. Zikir jangan sampai putus. Banyak-banyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Sudah kuberikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, jangan tinggalkan salat. Wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, itulah yang akan terputus. Apalagi waktu sedang perkara itu, banyak-banyak dibaca. Inna a'tainakal kautsar. Tar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi keyakinannya dalam. Jangan lagi minta keyakinan sama dukun, berjimat pula, melihara tuyul. Selalu sampai pengacara buat tuyul ke pengadilan. Kita buat tuyul, rupanya dia buat begu ganjang. Hantu kok pendek kata dia, hantu aku besar. Oleh sebab itu keyakinan kekuatan itu dari dalam. Apalagi kalau kita berjamaah. Kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kau berjamaah. Nanti kita masuk surga itu tak sendiri-sendiri, berjamaah. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang masuk surga itu berjamaah dipanggil oleh malaikat. Masuk surga jamaah yang ke-120. Forum Komunikasi Advokat Medan. Masuk. Yang Deli Serdang entah masuk entah tidak, mungkin menyusul belakang. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ada pula orang, Pak Ustadz, nanti kalau aku masuk neraka tolong cari aku ya. Kau pede kali masuk neraka. Kita mesti pede masuk surga. Wallahu a'lam.